Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanadin Sultan, Tambuk F551-18172. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang sistem informasi geografis atau yang biasa disingkat dengan SIG atau GIS. Ya, di sini materinya saya tuangkan dalam PowerPoint. Jadi saya langsung saja ke materinya, teman-teman. Ya, definisi sistem informasi geografis atau SIG. Di sini ada definisi dari SIG. Pada dasarnya, istilah SIG merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem informasi dan geografis. Penggunaan kata geografis mengandung pengertian suatu hal mengenai bumi, baik permukaan 2 dimensi atau 3 dimensi. Dengan demikian, istilah informasi geografis mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi. Pengetahuan mengenai posisi di mana suatu objek terletak di bumi, atau informasi mengenai keterangan objek yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Definisi SIG yang telah beredar di berbagai sumber pustaka antara lain sebagai berikut. Aronoff pada tahun 1989, SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data seperti referensi geografis, yaitu pemasukan data, manajemen data. Manajemen data ini dikenali lagi sebagai penyimpanan dan pemanggilan kembali. Nah, ada juga di sini manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir, yaitu biasa disebut output. Nah, hasil akhir dari output dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografis. Nah, ini materi di slide pertama. Jadi kita lanjut. Adapun juga di sini seperti slide sebelumnya tadi, definisi SIG yang beredar sebagai sumber pustaka tadi sudah dijelaskan Aronoff pada tahun 1989. Kemudian di tahun 1994 dijelaskan oleh Gistud, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik masing-masing fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Nah, SIG ini lengkap mencakup metodologi dan teknologi. Yang diperlukan yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Nah, pada tahun 1997, Chrisman menjelaskan SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, atau manusia. Ya, bahasa pemrogramannya brainware. Organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Nah, pada tahun 1990 dijelaskan oleh Tomlin, SIG adalah fasilitas untuk mempersiapkan, merepresentasikan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang terdapat di permukaan bumi. Untuk definisi yang lebih khusus, SIG adalah konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang secara khusus dirancang untuk proses akuisisi, pengolahan, dan penggunaan data kartografi dan lain sebagainya. Nah, adapun di sini sejarah SIG atau sistem informasi geografis. Nah, sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Databanks for Development. Munculnya istilah sistem informasi geografis seperti sekarang ini setelah dicetus oleh General Assembly dan
dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS, yaitu Canadian GIS atau SIG Kanada. CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengelola data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada, yaitu CLI Canadian Land Inventory, yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Nah, sejak itu sistem informasi geografis berkembang di beberapa benua, terutama benua Amerika, benua Eropa, Australia, dan Asia. Seperti di negara-negara lain, di Indonesia sendiri pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Nah, perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya yang bergerak di lingkungan akademis atau di lingkungan kampus. Nah, jadi ini sejarah dari SIG. Dalam sejarahnya, penggunaan SIG modern berbasis komputer digital dimulai sejak tahun 1960-an. Nah, pada saat itu untuk menjalankan perangkat SIG diperlukan komputer mainframe khusus dan mahal. Dengan perkembangan komputer PC, kecanggihan CPU, dan semakin murahnya memori, sekarang SIG tersedia bagi siapapun dengan harga yang murah. Nah, setelah dari sejarah tadi, di sini ada sub bagian sistem informasi dari geografis. Di sini ada sub bagiannya, yaitu yang pertama input. Di dalam input terdiri tabel, laporan, pengukuran lapangan, peta. Yang peta ini terbagi lagi yaitu tematik, topografi, dan lain-lain. Adapun foto udara, citra satelit atau radar, di sini ada DEM atau disingkat SRTM dan lain-lain, dan data lainnya. Nah, ini semua yang ada di dalam data input. Dari data input kita masuk ke data manajemen. Di dalam data manajemen terdapat storage atau basis data, kemudian turun ke retrieval, lalu di processing, kemudian kembali ke storage atau basis data. Nah, dari data manajemen kita ke data manipulasi atau analisis. Nanti dari data manajemen dia akan keluar yaitu data output. Di dalam output terdapat tabel, peta, laporan, dan soft copy. Jadi seperti inilah gambaran subsistem SIG, sistem informasi geografis. Ya, mungkin teman-teman dapat memperhatikan tabel-tabel ini, bagan ini. Nah, kemudian saya lanjut. Alasan mengapa banyak kaum menggunakan SIG. Ya, ini adalah beberapa alasan yang saya angkat untuk penggunaan sistem informasi geografis. Saat ini efektif di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki, penuh dengan kesan visual. Nah, yang kedua, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Nah, yang ketiga, SIG dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spasial. Semua entitas spasial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, yang keempat, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial berikut atribut-atributnya dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa penjelasan tentang alasan penggunaan SIG yang saya tuangkan dalam pandangan-pandangan umum di permukaan bumi mengenai sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya ini adalah komponen-komponen daripada
sistem informasi geografis pertama ada perangkat keras, manajemen, map server, dan basis data, perangkat lunak, dan data file, tabel, laporan peta. Nah, ini penjelasan pada komponen-komponen di sistem informasi geografis. Pertama tadi ada perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografis, kemudian manajemen. Di perangkat keras yang dibutuhkan untuk aplikasi SIG berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotters, receiver, GPS, dan perangkat pendukung lainnya. Nah, kemudian perangkat lunak. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Contohnya RCView, ITRIS, IRC Info, ILWIS, Info, dan lain-lain. Dan data dan informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis dapat mengumpulkan dan menyimpan data informasi yang diperlukan, baik tidak langsung dengan mengimportnya maupun langsung dengan mendigitasi dari peta analog dan memasukkan data dan atributnya dari tabel atau laporan dengan menggunakan keyboard. Nah, ada di sini penjelasan tentang manajemen tadi. Proyek sistem informasi geografis akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Nah, dalam sistem informasi geografis terdapat yaitu namanya data spasial dan non spasial. Pertama, data spasial. Nah, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data yang lain, yaitu informasi lokasi spasial dan informasi deskripsi atribut yang dijelaskan sebagai berikut. Informasi lokasi, contohnya spasial, berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, bintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Nah, informasi deskripsi atau atribut atau informasi non-spasial, suatu lokasi memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Nah, ini penjelasan tentang data non-spasial, yaitu yang berhubungan dengan karakteristik dan deskripsi dari unsur geografik. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, misalkan data objek pemukiman di Pondok Indah, data spasial, data grafik poligon yang menghubungkan posisi-posisi geografis, LED, lokasi Pondok Indah, dan data non-spasialnya, luas pemukiman, jumlah penduduk, jumlah rumah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu gambaran dari tabel data non-spasial. Nah, jadi selanjutnya adapun di sini beberapa aplikasi yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografis. Ya, misalnya di bidang bisnis yaitu X, lokasi bisnis baru yang paling potensial, transportasi X, lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, politik, pemilu pilkada, perbankan keuangan, lokasi mesin ATM, periklanan, mencari lokasi papan iklan yang paling strategis, perencanaan pemukiman transmigrasi, pariwisata, analisis potensi untuk pariwisata, dan tercakup juga dalam lingkungan yaitu penentuan lokasi rawan bencana. Nah, aplikasi SIG bisa digunakan dalam beberapa bidang yang tadi saya jelaskan tersebut. Dalam bidang-bidang ini, aplikasi SIG dapat digunakan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari sistem informasi geografis. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.